Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Sangat memalukan. Oknum supporter Arema bikin onar di Kediri. Erick Thohir auto marah besar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyoroti soal adanya kericuhan saat pertandingan Persik versus Arema di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur pada Sabtu lalu. Kericuhan itu dipicu 25 oknum Aremania yang menyusup ke dalam stadion meski ada larangan kehadiran supporter tamu. Tadi malam ada lagi kerusuhan. Persik versus Arema, tiba-tiba ada supporter tamu datang, yang jelas-jelas kesepakatan FIFA dengan Indonesia, kesepakatan Liga dengan kepolisian, tidak ada supporter tamu. Akhirnya perkelahian antara supporter tuan rumah saja berkelahi kemarin. Ini yang kita lihat, supporter harus menjadi bagian dari transformasi ini, kata Erick. Jangan lupa peristiwa Kanjuruhan belum selesai. Dan FIFA ini masih memantau kita 2 tahun. Makanya ada aturan tidak ada supporter tamu selama 2 tahun. Kalau ini terus-menerus tidak ada introspeksi diri kita, dari supporter, dari klub, dari tim yang menjadi panitia, percaya sama saya, dihukum. Apa kita mau dihukum lagi? Kata Erick. Untuk sanksi komisi disiplin sudah mulai bekerja. Perlu waktu untuk supporter mengerti. Makanya kemarin di Jawa Timur ada jambore supporter, kita akan buat program buat supporter juga supaya kita bertemu hatinya, ujar Erick. Para pecundang dan perusak sepak bola Indonesia menangis melihat ini. Keputusan tegas dan tanpa kompromi Erick Thohir sangat luar biasa. Erick Thohir pastikan seleksi timnas U17 tidak boleh ada titipan. Memasuki hari kedua seleksi pemain untuk menjadi bagian tim Indonesia U17 berlangsung di Bali United Training Center, Pantai Purnama, Gianyar. Total pemain yang diseleksi hingga hari kedua mencapai 947 pemain. Ini adalah rekor untuk seleksi pemain terbanyak yang dilakukan di beberapa kota. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan antusiasme peserta seleksi di Bali luar biasa. Hal ini menunjukkan potensi bibit unggul di Bali sangat besar. Terkait dengan seleksi ini, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, PSSI mengubah konsep untuk rekrutmen tim U17 yang akan disiapkan untuk Piala Dunia U17. Untuk melahirkan pemain yang unggul, Erick memastikan proses seleksi ini berjalan objektif. Dia menekankan agar tidak boleh ada titipan dalam seleksi pemain. Semuanya harus sesuai kriteria, tutur Erick. Erick menambahkan dirinya berharap seleksi pemain hari kedua memudahkan PSSI untuk menemukan mutiara talenta dalam negeri bagi Garuda Muda. Luar biasa Pak Erick Thohir ini. Gemilang bareng Persija Jakarta, Andritanya Ardiasa didukung perkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Kemenangan Persija Jakarta tak lepas dari penampilan gemilang Andritanya Ardiasa yang sukses melakukan sedikitnya 6 penyelamatan penting. Kiper 31 tahun itu beberapa kali melakukan penyelamatan heroik jarak dekat, termasuk tendangan-tendangan Trislan Henrique. Berkat penampilan gemilangnya itu, gawang Persija Jakarta hanya dapat dibobol 1 kali oleh Bayangkara Football Club. Menariknya, Andritanya Ardiasa pun didukung memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong gara-gara penampilan apiknya di bawah mistar gawang Persija Jakarta. Awalnya akun Instagram fanbase timnas Indonesia @GarudaFansBook membuat sebuah unggahan yang berisi tentang pujian terhadap Andritanya Ardiasa. Dalam unggahan itu, kiper kelahiran Jakarta tersebut dinilai memiliki refleks yang bagus dan selalu konsisten penampilannya bersama Macan Kemayoran. Andritanya kalau soal refleks gak perlu didebatin, dia salah satu yang terbaik di negara ini. Selalu konsisten dengan penampilannya, entah berapa save malam ini ia buat untuk Persija, tulis @GarudaFansBook.
Ex-manajer dan legenda timnas Indonesia sebut JIS sudah standar FIFA. Mantan manajer timnas Indonesia Habil Marati. Habil sengaja mengundang para legenda timnas Indonesia itu untuk datang ke JIS dan merasakan bermain di stadion tersebut. Menurut Habil, pengalaman yang sudah dirasakan para legenda timnas Indonesia sudah cukup untuk memberikan penilaian tentang JIS. Menurut Habil, renovasi JIS tidak usah dilakukan karena memang dibangun sudah sesuai panduan FIFA. Para pemain ini mempunyai hak untuk memberikan penilaian tentang JIS apakah sesuai dengan FIFA atau tidak karena mereka punya pengalaman bertanding di beberapa stadion besar. Jadi berhentilah orang-orang yang tidak berkecimpung di sepak bola dan mengomentari rumput di JIS. JIS ini sudah memenuhi kriteria FIFA karena FIFA sendiri memiliki kriteria yang bernama Sport and Play Construction Association (SAPCA). Jadi sudah jelas untuk membangun JIS ini ya berdasarkan SAPCA, ucap Habil. Lanjut Habil, JIS dibangun pada 2019 dan mengikuti beberapa desain canggih di beberapa stadion di negara luar. Ia menyebut beberapa contoh stadion yang mirip dengan JIS yakni Aviva Stadium Dublin, Astana Stadium Kazakhstan, dan Educational City Stadium Qatar. Jadi saya minta agar pernyataan soal JIS ini harus dihentikan, ucap Habil. Shin Tae-yong auto kaget sekaligus bangga. Andalannya dulu terlahir kembali tadi malam. Cetak 2 assist berkelas dunia. Ya, putra asli Indonesia tersebut adalah Sulai. Bernama lengkap Witan Sulaiman. Persija comeback atas Bayangkara Football Club, Witan Sulaiman jawab kritikan. Persija makin kuat ketika Witan Sulaiman dimasukkan mengganti Hansamu Yama Pranata. Pada menit ke-33, Witan memberikan umpan yang mengarah tepat ke Simic di kotak penalti. Simic sempat mengontrol bola sebelum mengakhiri dengan tembakan kaki kiri ke sudut kiri gawang The Guardians. Skor 3-1 menutup babak pertama. Pada babak kedua, Persija bisa menambah 1 gol yang berawal dari pergerakan Witan Sulaiman. Umpan mendatar Witan dikonversi menjadi gol oleh Akbar Arjunsyah pada menit ke-73. Skor 4-1 untuk kemenangan Persija menjadi hasil akhir pertandingan. Kemenangan ini menjadi pembuktian Marco Simic dan Witan Sulaiman yang sempat menuai kritikan dari penggemar Persija, khususnya Witan dari Timnas Indonesia. Simic dianggap gagal nyetel ketika menghadapi Persikabo 1973. Sedangkan Witan Sulaiman yang berlabel Timnas Indonesia juga minim kontribusi dalam 2 laga sebelumnya. Tambahan 3 angka kini membuat Persija naik ke posisi 6 klasemen dengan 5 poin. Ya, semoga saja dengan penampilannya kali ini menjadi titik balik performa Witan yang sempat turun jauh semenjak meninggalkan Eropa.